Gagal jadi tuan rumah Piala Asia, Timnas Indonesia bakal dikepung raksasa dan rekor buruk lawan tim Timur Tengah. Timnas Indonesia dihantui rekor buruk saat bertanding lawan tim-tim asal Timur Tengah. Belum lagi skuad asuhan Sintayong bakal dikepung para raksasa pada gelaran Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dihantui langkah berat jelang berangkat ke Piala Asia 2023. Pasalnya, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 usai kalah dari Qatar. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia wajib waspada sepenuhnya. Timnas Indonesia bakal dikepung oleh para calon raksasa Asia di kompetisi terakbar benua kuning tersebut. Hal tersebut bisa dipastikan dari prediksi sesaat seusai Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dalam prediksi tersebut, Timnas Indonesia bakal berada di pot paling buncit atau pot keempat. Hal itu karena Timnas Indonesia gagal mengamankan tiket putaran final lebih cepat, yaitu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Saat itu, Timnas Indonesia hanya menjadi bulan-bulanan Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Vietnam. Timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dan menempati posisi terbawah pada gelaran tersebut. Jika Timnas Indonesia bisa lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia, maka skuad Garuda akan menempati pot pertama atau kedua pengundian Piala Asia. Timnas Indonesia baru bisa memastikan lolos pada babak ketiga usai jadi runner-up terakhir. Jika dilihat dari ranking FIFA pun, Timnas Indonesia juga tercatat yang paling buncit dibanding peserta Piala Asia 2023 lainnya. Karena itulah, Timnas Indonesia bakal berpotensi bertemu dengan tim-tim tradisional di Piala Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga juara bertahan sekaligus tuan rumah Qatar. Selain itu, Timnas Indonesia juga punya catatan kurang bagus saat bertanding di Timur Tengah. Timnas Indonesia baru bisa menang lagi saat bertandang ke tim Timur Tengah pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023 lalu saat menang lawan Kuwait 2-1. Timnas Indonesia belum pernah mengukir kemenangan saat Piala Asia dilangsungkan di Timur Tengah. Timnas Indonesia U20 jalani TC di Turki dan Spanyol. Indra Safri tulis wejangan berharga. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menuliskan wejangan berharga kepada Timnas Indonesia U20 yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Timnas Indonesia U20 meninggalkan tanah air pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Adapun TC Timnas Indonesia U20 di Turki dijadwalkan digelar hingga 5 November 2022. Setelah itu TC dilanjutkan di Spanyol sampai 4 Desember 2022. Indra Safri melalui akun Instagram pribadinya menuliskan pesan penting kepada Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk tetap fokus, kompak, dan kerja keras selama menjalani TC. Sepak bola itu sederhana, tetapi bermain yang sederhana itu sulit, tulis Indra Safri membuka pesannya. Sepak bola adalah permainan kesalahan. Siapapun yang membuat kesalahan paling sedikit, dia akan menang. Lanjutnya, Indra Safri membeberkan pentingnya alasan tersebut secara teknis. Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut, bermain melawan 10 menit jauh lebih sulit melawan 11 pemain. Tahu kenapa? Tim dengan 11 akan berpikir, oke, kita bisa santai sekarang. Tim dengan 10 akan berpikir, kami benar-benar harus bekerja keras sekarang. Jelas Indra Safri. Selamat latihan di Turki buat proses kualitas lebih baik menuju World Cup U20 tahun 2023. Tutup Indra Safri. Beberapa hari yang lalu, PSSI juga sudah merilis daftar 34 pemain yang akan dibawa pelatih Sintayong ke Turki dan Spanyol.
Pada pemanggilan kali ini, nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Alfrianto Nico, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate hingga Hoki Caraka masih menghiasi skuad Garuda Nusantara. Sementara klub yang paling banyak menyumbang pemain adalah Persija Jakarta. Tim ibu kota mengirim 9 nama dari 11 nama yang dipanggil karena 2 lainnya tengah cedera. Selain menjalani latihan, Timnas Indonesia U20 juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol yang sebelumnya sudah pernah menjadi destinasi latihan Timnas U19 era Pratama Arhan CS. Ketika itu ada beberapa lawan yang dihadapi yakni Gimnastik Tragona, Leida Esporturira, La Sabadell U19 dan Kyoto U19. Tak hanya persiapan untuk Piala Dunia U20 2023, pemusatan latihan di Spanyol juga jadi pemanasan sebelum Piala Asia U20. Pasalnya Piala Asia U20 digelar lebih awal yakni Maret tahun depan, sedangkan Piala Dunia U23 dimainkan pada Mei 2023. Sensasi Iwan Bule selama pimpin PSSI, Timnas Indonesia punya pelatih kelas dunia. Muhammad Iryawan sedang menjadi sorotan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu didesak banyak pihak untuk mundur dari posisi Ketua Umum PSSI. Desakan ini merupakan buntut dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Iwan Bule dan kolega dianggap ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan 132 orang tersebut. Desakan tersebut Iwan Bule dan pengurus PSSI lain untuk meletakkan posisinya semakin besar. Hal itu setelah adanya pernyataan dari pimpinan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan Mahfud MD. Kita tidak bisa memaksa mereka berhenti secara hukum. Pemberhentian adalah mekanisme PSSI yang tak bisa diintervensi. Tulis Mahfud MD dalam akun Twitter @mbohmahfudmd. Tetapi kalau mereka melakukan langkah karena tanggung jawab moral dan etik termasuk mundur di organisasi manapun bisa, maka kita bilang tanggung jawab moral bukan tanggung jawab hukum. Lanjutnya, Muhammad Iryawan menjabat sebagai Ketua PSSI sejak 2019 lalu. Sejak ia menjabat, cukup banyak hal yang terjadi di sepak bola Indonesia. Salah satu di antaranya adalah menggait pelatih kelas dunia. Tak lama setelah Iwan Bule menjabat Ketua PSSI, Timnas Indonesia langsung memiliki pelatih baru berkelas dunia. Pelatih yang dimaksud adalah Sintayong. Pria asal Korea Selatan tersebut resmi menjadi pelatih tim Merah Putih sejak awal 2020. Saat itu kedatangan Sintayong sempat menghebohkan sebab sang pelatih memiliki reputasi besar di Asia. Ia pernah menukangi beberapa klub besar di Korea Selatan. Sintayong pun menjadi pelatih kepala di Timnas Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018. Saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman di fase grup. Timnas Indonesia U20 berangkat ke Turki. Sintayong resmi batal mundur. Tepat pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat, pasukan Garuda Nusantara diketahui berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersiap berangkat ke Turki. Adapun perjalanan menuju Turki dalam rangka pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Sekedar diketahui, tim asuhan Sintayong itu bakal melakukan perjalanan ke Eropa untuk menjalani TC.
Selain ke Turki, nantinya timnas Indonesia U20 juga menjalani TC di Spanyol. Di sana, mereka bakal melakukan uji tanding sebagai persiapan menghadapi dua turnamen besar, yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, sebelum keberangkatan, pelatih timnas Indonesia U20, Sintayong sempat menjadi perhatian publik. Hal itu disebabkan ucapan pelatih asal Korea Selatan itu yang menyebut bahwa dirinya siap mundur jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meletakkan jabatannya. Untuk diketahui kembali, desakan kepada Ketua Umum PSSI mundur merupakan dampak dari tragedi Kanjuruhan yang mencuat pada 1 Oktober 2022 silam. Para pecinta sepak bola tanah air meminta Iwan Bule untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa itu. Alih-alih mundur, Iwan Bule tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak menggubris permintaan publik tersebut. Hal itu justru membuat Sintayong buka suara. Melalui Instagram pribadi pada Rabu 12 Oktober 2022, Sintayong membuat pernyataan akan tinggalkan timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Tulis Sintayong dikutip dari Instagram pribadinya. Namun sampai saat ini Iwan Bule pun belum mundur meski tim gabungan independen pencari fakta menyarankan dirinya untuk meletakkan jabatan. Lantas bagaimana dengan Sintayong? Dilihat dari kondisi terkini ketika Sintayong dan pasukan Garuda Nusantara sudah terbang ke Turki, cukup kecil peluang ex-pelatih timnas Korea Selatan itu untuk mundur. Sebab ia tentu bakal fokus memberikan materi latihan kepada anak buahnya selama di Turki dan Spanyol. Selain itu, belum ada pernyataan resmi dari Sintayong maupun PSSI terkait masa depan juru taktik 52 tahun ini. Di samping itu, kabar terbaru soal Sintayong juga menarik untuk dinanti.